Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada subuh ini Allah masih memberikan kita bisa hidup, nikmat hidup, kemudian nikmat iman, Islam, kesehatan, ya. Kemudian anggota tubuh yang sehat yang kita syukuri dengan cara bersyukur kepada Allah dengan memujinya, ya. Dengan cara menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di subuh ini kita akan sedikit membahas tentang pahala jariyah dan juga sekaligus dosa jariyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara rukun iman adalah al-iman bil yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir, yaitu beriman dengan hari kiamat. Di antara kejadian yang terjadi di hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala membalas setiap perbuatan hamba yang telah dia kerjakan di dunia, baik berupa perbuatan buruk maupun perbuatan yang baik. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Jadi maksud dari ayat ini adalah semua perbuatan kita yang baik maupun yang buruk akan dicatat, kemudian akan dibalas sesuai dengan catatan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah juga yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, ya. Baik itu perbuatan yang buruk maupun perbuatan yang baik, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa atharahum, dan kami juga mencatat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia mencatat apa yang telah dilakukan oleh manusia selama dia hidup di dunia. Baik yang dicatat adalah amalan kebaikan maupun amalan keburukan. Maka semuanya tercatat, tidak ada yang keleputan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat tadi Allah juga menyatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Selain yang Allah catat adalah perbuatan kita, Allah juga mencatat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Maka apa makna tafsiran dari catatan yang dicatat berupa bekas-bekas yang manusia tinggalkan? Maka terdapat dua penafsiran dari para ulama. Tafsiran yang pertama yaitu Allah mencatat bekas-bekas jejak kaki mereka. Karena athar, ya, dalam bahasa Arab, maka maknanya adalah bekas jejak yang dipijak oleh kaki. Maka ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bekas kaki yang dipijak. Sekalipun dia misalnya terhapuskan oleh air, ya,
terhapuskan oleh pasir, oleh tanah, maka jejak tersebut akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah-langkah kita ya, yang kita gunakan sehari-hari, untuk apa kita gunakan? Maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala misalnya kaki kita ya, setiap 5 kali dalam sehari senantiasa kita membawanya untuk beribadah kepada Allah di dalam masjid dengan salat berjamaah, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seandainya kaki ini, jejak langkah kaki tersebut ternyata kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, digunakan untuk pergi ke tempat judi, ya, untuk ke tempat perzinahan, ke tempat riba, untuk mengambil harta riba, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keburukan. Dalam sebuah hadis ya, tatkala Bani Salimah ini seperti kabilah ya, salah satu kabilah yang berada di Madinah. Jadi dalam sebuah hadis yang sahih bahwa tatkala Bani Salimah ya, mengetahui ada tempat yang kosong di dekat Masjid Nabawi, maka mereka pun ingin pindah ya ke tempat tersebut. Untuk apa? Untuk dekat dengan Masjid Nabawi. Maka Nabi pun berkata kepada mereka, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Innahu balaghani annakum turidun an tantaqilu qurbal masjid." Qalu na'am ya Rasulullah. Qad aradna dzalik. Faqala ya Bani Salimah diyarakum tuktab atharukum. Diyarakum tuktab atharukum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah sampai berita kepadaku bahwa kalian ingin pindah dekat dengan masjid. Nah, jadi kan mereka tahu ada bagian yang kosong atau tanah yang kosong di dekat masjid. Jadi mereka ingin pindah ke tempat tersebut supaya dekat dengan masjid. Setelah Rasul menanyakan kepada mereka, telah sampai atau berkata kepada mereka bahwa telah sampai berita kepadaku, kata Nabi, bahwa kalian ingin pindah dekat dengan masjid. Maka mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, kami ingin seperti itu. Maka Rasul bersabda, wahai Bani Salimah, pertahankanlah rumah kalian. Maksudnya yang dulu, maksudnya jangan pindah. Pertahankanlah rumah kalian, sebab langkah kalian akan dicatat. Nah, kata Rasul, diyarakum tuktab atharukum. Pertahankanlah rumah kalian yang jauh tadi dari masjid ya. Artinya Rasul menyarankan mereka agar jangan pindah. Kenapa? Sebab langkah kalian akan dicatat. Bukan cuma sekali Rasul mengatakan, bahkan 2 kali. Pertahankan rumah kalian, sebab langkah kalian akan dicatat. Maka ini menunjukkan bahwasanya langkah kaki seseorang pergi maupun pulang seperti ke masjid ya, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, kalau misalnya pian terbiasa pergi ke masjid selain untuk sholat berjamaah, juga untuk menuntut ilmu di dalam masjid, bolak-balik, maka jangan sampai kita menganggap tidak ada balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena langkah-langkah tersebut. Terlebih rumah pian jauh, subhanallah. Ya, semakin jauh rumah pian, maka semakin banyak catatan pahala dari langkah-langkah kaki pian. Maka ini sebuah keutamaan tatkala membiasakan melangkahkan kaki untuk pergi ke tempat ibadah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika bekas kaki saja itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan amalan yang lain ya? Seperti amalan lisan, ucapannya, amalan tangannya ya. Kemudian amalan-amalan yang lain, maka senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena semua anggota tubuh kita yang kita gunakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala,
sampai langkah kaki kita pun juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waspadalah terhadap anggota tubuh yang kita gunakan. Untuk apa kita gunakan? Ya. Mata kita, telinga kita, hidung kita, kemaluan kita, ya, digunakan untuk apa? Maka semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari catatan tersebut. Maka juga amalan apapun yang kita lakukan, ya, sekalipun dengan sembunyi-sembunyi, ya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan akan mencatat amalan-amalan tersebut. Ini tafsiran yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga yang mencatat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Maksudnya adalah bekas jejak kaki mereka. Apa yang mereka langkahkan maka tercatat. Maka demikian pula anggota tubuh yang lain. Kemudian tafsiran yang kedua, ini sebagaimana pembahasan, yaitu maksudnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami catat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Tafsiran yang kedua, yaitu apa-apa yang terjadi karena sebab seseorang. Sesuatu yang terjadi karena sebab orang tersebut. Entah berupa kebaikan ataupun keburukan. Maksudnya adalah ketika seseorang ini melakukan sesuatu, maka timbul darinya kebaikan, atau sebaliknya timbul darinya keburukan. Seperti misalnya seseorang yang membuat tempat minum di samping masjid misalnya. Maka dari tempat minum tersebut muncul sebab kebaikan. Nah, maka tatkala setiap orang, apalagi orang ini setelah sholat, ya, sebelum sholat misalnya kehausan, tatkala menuntut ilmu kehausan, ternyata dia minum dari tempat minum yang dilakukan oleh seseorang, yang dibikin oleh seseorang, maka Allah catat sebagai pahala. Setiap orang yang minum, maka Allah catat sebagai pahala. Maka ini adalah tafsiran yang kedua dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami catat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, seperti tempat minum tadi. Maka itu adalah sesuatu yang menjadi sebab dia mendapatkan kebaikan. Membikin tempat minum. Setiap ada orang yang minum, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Walaupun orang ini sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena tempat minumnya masih ada. Ya, dengan sebab adanya tempat minum orang bisa minum, maka dia mendapatkan aliran pahala sekalipun orang ini sudah meninggal dunia. Maka senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan dan pahala. Kenapa? Karena oleh sebab orang itulah terjadinya tempat minum yang dimanfaatkan oleh orang lain. Maka inilah yang disebut dengan pahala jariyah, walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Makanya Rasulullah SAW pun juga memotivasi kita untuk melakukan demikian, agar kita nantinya banyak pahala ketika di hari kiamat. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'un. Kata Rasul, barang siapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka oleh karena inilah orang yang mencontohkan dan mengajarkan kebaikan akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Misal seorang guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya membaca Al-Quran. Guru ini memulai dari alif bata, dari nol, subhanallah. Maka ini adalah
ibadah yang luar biasa. Mengajarkan orang dari nol bisa membaca kalamullah. Maka jangan diremehkan. Ustadz-ustadz kampung, guru-guru kita yang berada di kampung, yang beliau biasanya cuma bisa mengajarkan kita membaca Al-Quran. Namun itu adalah ibadah yang mulia, ibadah terbaik. Bahkan Rasul pernah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka jangan diremehkan pekerjaan ini. Maka jangan berkecil hati tatkala kita bisanya cuma misalnya mengajarkan orang membaca Al-Quran. Jangan sampai sedih hati. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan kalamullah, berkaitan dengan pahala jariyah yang pian dapatkan. Kenapa demikian? Karena tatkala seseorang itu mengajarkan Al-Quran, akhirnya dia bisa baca Al-Quran. Maka yang murid ini, yang diajarkan ini, selama dia membaca Al-Quran, selama dia hidup senantiasa baca Al-Quran, maka si gurunya tadi yang mengajarkannya, walaupun dia meninggal dunia, maka dia tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Karena sebab dialah orang ini bisa baca Al-Quran. Maka para orang tua, jangan sampai pengajaran Al-Quran, pengajaran agama diberikan 100% kepada guru, ustadz atau pondok pesantren. Kenapa? Pian pun juga harus punya andil mengajarkan agama atau kepada anak-anak dan istri kita. Untuk apa? Agar menjadi pahala jariyah untuk kita. Karena bisa jadi kita tidak bisa mengajarkan kepada orang lain. Karena kita bukan ustadz. Namun kita bisa mengajarkan kepada keluarga kita sendiri. Sehingga apa? Menjadi catatan pahala kita, kemudian pahala jariyah kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka beruntunglah orang yang punya banyak anak. Diajarkan dari nol, tata cara sholat, tata cara wudu, alif bata kepada anaknya, tidak menyerahkan 100% kepada pondok pesantren. Dia pun juga punya andil untuk mengajarkan ilmu kepada mereka. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala, selama ilmu yang dia berikan kepada anaknya, kepada istrinya senantiasa diamalkan, terlebih perkara-perkara wajib setiap hari seperti wudu, sholat diajarkan, maka selama anaknya, istrinya mengamalkan ilmu yang dia berikan, maka orang tua ini, ayah ini akan mendapatkan pahala sekalipun dia meninggal dunia. Maka bagaimana dengan kebiasaan para salafus soleh, yang senantiasa bermuamalah dengan ilmu? Mereka mengarang kitab, subhanallah. Kitab yang mereka karang kita baca, kita fahami, kemudian kita amalkan. Maka betapa besar pahala yang mereka dapatkan walaupun mereka sudah meninggal dunia. Kitab mereka subhanallah sampai dengan kita, kita nikmati, kita fahami, kita ajarkan, diamalkan. Kaum muslimin subhanallah sangat banyak misalnya mengamalkan kitab tersebut, maka beliau mendapatkan pahala yang besar, pahala jariyah sampai ke dalam kubur mereka. Maka perhatikanlah para ikhwas sekalian, kita punya istri, punya anak-anak, maka kita pun harus memiliki andil untuk mengajarkan ilmu kepada mereka, untuk menjadikan ladang pahala untuk kita, pahala jariyah untuk kita. Walaupun kita sudah meninggal dunia, Allah masih memberikan pahala kepada kita. Maka inilah yang disebut dengan firman Allah, wa naktubu ma qaddamu atharuhum. Allah mencatat bekas-bekas yang ditinggalkan oleh mereka, yaitu sesuatu yang terjadi karena sebab seseorang, seperti tadi membangun masjid, mengajarkan orang ilmu agama, membaca Al-Quran, tata cara wudu, tata cara sholat, dan seterusnya. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, idza matal insan in qata anhu amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat baginya, dan yang ketiga anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan
untuknya. Maka sedekah jariyah ya, yang biasanya adalah wakaf, seperti wakaf masjid, sumur ya, tempat minum, tanah untuk pesantren, tanah untuk pembangunan masjid musholla, maka tatkala dimanfaatkan, orang yang memberikannya, mewakafkannya senantiasa mendapatkan aliran pahala. Dan juga begitu pula dengan ilmu yang bermanfaat ya. Seseorang yang berdakwah ya, seseorang yang senantiasa bernasihat, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, maka tentunya mereka pun akan mendapatkan pahala yang banyak. Dengan sebab ulama ini banyak orang bisa mengenal tauhid ya. Banyak mengenal yang mana bid'ah, yang mana sunnah ya. Mengetahui tata cara salat yang benar, tata cara puasa yang benar, maka tatkala diamalkan oleh jamaahnya, maka sang ulama senantiasa mendapatkan aliran pahala. Maka inilah yang disebut dengan pahala jariyah. Dan juga yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Anak ini dia didik ya, kemudian diajarkan agama, kemudian sekolahnya misalnya di pesantren sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Maka akhirnya dia berbakti kepada orang tua, walaupun orang tuanya meninggal dunia, dia tetap berbakti dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka para ikhwah sekalian, para pemirsa sekalian, selain kita memang diperintahkan untuk beramal soleh ya, untuk melakukan ketaatan, maka kita juga diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab kebaikan. Dengan sebab kitalah orang melakukan kebaikan. Dengan sebab kitalah orang mendapatkan manfaat. Kenapa? Agar kita senantiasa mendapatkan pahala walaupun kita sudah dikubur. Karena kalau kita sudah dikubur, kita tidak bisa beramal soleh lagi. Ya, karena kita tatkala hidup di dunia tentu kita diperintahkan untuk melakukan amal soleh dengan berbagai macam jenisnya. Namun juga kita diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab kebaikan. Dengan sebab kitalah orang mendapatkan kebaikan. Kebaikan ilmu, makanan, minuman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi apa? Kebaikan yang banyak walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka bisa jadi kebaikan tersebut ternyata sangat banyak sampai-sampai kita tidak menyangka. Oh, ternyata omongan saya berupa ilmu, berupa nasihat diamalkan terus sampai dia meninggal dunia. Oh, ternyata dia mengamalkan ilmu yang saya ajarkan. Oh, ternyata tempat minum yang saya bikin itu senantiasa diminum oleh orang. Atau misalnya menanam pohon ya, ternyata dimakan oleh binatang, itu juga menjadi amal jariyah yang menjadi pahala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, selain kita melakukan sedekah jariyah, entah itu wakaf ya, sumur, buku, masjid, rumah tahfiz, rumah anak yatim dan seterusnya, kemudian juga ilmu-ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh ya, kita pun juga hendaklah senantiasa memberikan nasihat kepada orang lain ya. Bisa jadi satu nasihat yang kita berikan kepada orang itu membekas di hatinya, kemudian menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berubah kepada yang lebih baik ya. Misal kita adalah seorang tokoh agama ya, sebagai seorang guru, sebagai ustadz, yang terkadang satu kalimat yang dia ucapkan ternyata berdampak besar bagi perubahan seseorang. Ya, seperti itu terkadang ya. Ada orang-orang yang menghormati gurunya, menghormati ustadznya ya. Maka tatkala ustadz ini berbicara ya, satu kata, dua kata, memberikan nasihat kepada si murid, kepada jamaahnya, terkadang membekas di hatinya sehingga dia bertobat kepada Allah, menjadi orang yang senantiasa melakukan ketaatan, menjadi orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan yang wajib dan juga amalan yang sunnah. Maka bisa jadi itulah yang membuat pahala kita banyak dan kita bisa kaget ternyata begitu banyak pahala yang ditimbulkan oleh nasihat tersebut. Sebagaimana sebuah contoh ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari.
Beliau menulis kitab Sahih Al-Bukhari, kitab sahih beliau, karena suatu alasan. Apa alasan tersebut? Al-Imam Al-Bukhari pernah mengatakan. Jadi apa sebabnya Imam Bukhari mengarang kitab beliau Sahih Bukhari ini? Ada satu alasan, ada satu sebab. Beliau mengatakan, Kunna inda Ishaq bin Rahuyah faqala law jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fa waqa'a dhalika fi qalbi fa akhadhtu fi jam'il jami'is sahih. Kata Imam Bukhari, suatu ketika, suatu hari kami, maksudnya ahli hadis ya, berkumpul di rumah Imam Ishaq bin Rahuyah. Beliau juga ahli hadis dan termasuk gurunya ahli hadis. Di antaranya Imam Bukhari, termasuk guru Imam Bukhari, Ishaq bin Rahuyah. Jadi kata Imam Bukhari, suatu hari kami berkumpul di rumahnya Ishaq bin Rahuyah. Kemudian beliau mengatakan, jika sekiranya ada di antara kalian yang membuat suatu kitab yang mengumpulkan hadis sahih saja, yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun berkata, kata Imam Bukhari, nasihat tersebut masuk ke dalam hatiku, maka aku mulai mengumpulkannya dalam Al-Jami' As-Sahih. Jadi awal mula beliau mengarang kitab tersebut, hadis Nabi yang beliau pilih yang sahihnya saja karena perkataan gurunya. Ketika beliau berkumpul bersama-sama dengan temannya, kemudian gurunya mengatakan sekiranya ada yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih saja, maka terbetiklah untukku membuat kitab Al-Jami' As-Sahih. Maka akhirnya beliau karang dan sampai dengan kita manfaatkan. Maka bagaimana luar biasa Imam Bukhari, jasa beliau. Maka bagaimana pula kebaikan atau jasa dari guru beliau. Nasihat yang pendek yang akhirnya melahirkan karangan yang luar biasa dimanfaatkan oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Zaman dulu, di zaman beliau, ya, subhanallah. Hanya dari nasihat yang pendek. Maka inilah ya pentingnya berkata-kata yang baik. Apalagi kita adalah sebagai seorang yang dipandang, ya, seorang yang memiliki kekuatan, tokoh agama, yang terkadang kalimat kita yang pendek diberikan tulus kepada orang lain mampu merubah hidup dia menjadi ke arah yang lebih baik. Ya, maka sangat bisa seperti itu. Akhirnya apa? Kita pun mendapatkan pahala yang banyak dari kebaikan yang dia lakukan karena dia bertobat dengan sebab perkataan kita. Maka jangan sampai remehkan dengan nasihat walaupun itu pendek, terkadang membekas di hati orang lain. Nah, setelah kita berbicara tentang amalan jariyah atau pahala jariyah, maka sebaliknya ini yang harus kita hindari, yaitu dosa jariyah. Maka seseorang yang telah meninggal dunia, ya, bisa dicatat untuknya pahala kebaikan dan juga bisa dicatat untuknya pahala atau dosa keburukan, ya. Kenapa demikian? Bisa jadi orang ini sudah meninggal dunia, ya, sudah dikuburkan, namun ternyata dia mendapatkan aliran dosa dari orang lain. Kenapa demikian? Karena ada sebabnya. Karena dia melakukan sesuatu berupa keburukan yang ternyata dengan sebab dia orang juga melakukan keburukan. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tulis apa yang mereka kerjakan dan juga kami mencatat apa yang bekas-bekas jejak mereka, entah jejak kebaikan ataupun jejak keburukan. Maka bisa menjadi dosa jariyah dan juga bisa menjadi pahala jariyah, tergantung kita melakukan apa, ya. Maka ini bertolak belakang antara pahala jariyah dengan dosa jariyah. Perhatikan sabda Rasulullah SAW agar kita lebih waspada
sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasul mengatakan, "Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yunqasa min auzarihim syai'un." Dan barang siapa yang memulai kebiasaan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dan juga sabda Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala bani Adam al-awwal kiflum min damiha li'annahu awwala man sannal qatla awwalan. Tidaklah seorang dibunuh dengan cara yang zalim, melainkan anak Adam yang pertama. Siapa anak Adam pertama? Qabil, yang membunuh pertama kali kepada saudaranya. Maka dia turut menanggung dosanya. Kenapa? Karena dari dialah orang mengetahui membunuh. Dialah yang pertama kali melakukan dosa pembunuhan. Maka setiap orang yang melakukan dosa pembunuhan, dia pun juga turut menanggung dosanya. Kenapa? Kata Rasul, karena dia yang pertama kali mencontohkannya. Maka jangan sampai kita adalah orang yang mencontohkan keburukan, ditiru orang lain. Orang tersebut dapat dosa karena kita pun juga mendapatkan dosa. Maka inilah yang sangat kita khawatirkan. Ketika kita meninggal dunia, kita tidak bisa beramal soleh. Ya, kita pun juga tidak bisa melakukan kemaksiatan ketika meninggal dunia, sudah di alam kubur. Namun dosa bisa kita dapatkan sekalipun kita berada di dalam kubur. Kenapa? Karena sebab kitalah ternyata dulunya ketika hidup orang menjadi melakukan dosa. Nanti kita sebutkan contoh-contohnya. Maka bagaimana dengan seseorang yang mencontohkan perbuatan bid'ah, mengajarkan perbuatan bid'ah yang ternyata diikuti oleh orang lain, atau wal'iyadu billah, orang ini melakukan perbuatan kesyirikan, ya, mengajak orang lain, membikin berhala misalnya, membikin patung yang disembah, pohon yang dikeramatkan, macam-macam. Akhirnya orang meniru karena dia misalnya tokoh agama, maka sangat luar biasa dosanya yang dia dapatkan. Orang ini meninggal dunia, namun karena sebab dia orang melakukan kesyirikan, maka walaupun dia meninggal dunia, dia mendapatkan dosa jariyah. Wa'iyadu billah. Makanya Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa barang siapa yang membuat perbuatan bid'ah yang itu merupakan kesesatan yang diikuti oleh orang-orang sampai hari kiamat, maka dia memikul dosa bid'ah tersebut. Demikian juga misalnya dengan sebab dia yang mencontohkan kesyirikan, kemaksiatan, dan ternyata diikuti oleh orang banyak, maka dosa-dosanya akan dia dapatkan sekalipun orang ini sudah meninggal dunia, yang ketika sudah di alam kubur tidak bisa melakukan dosa, namun dosa dia tetap mengalir kepada dia, karena orang banyak melakukan kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan karena ajakan dia, karena dia yang mencontohkan. Maka ini adalah sangat menyedihkan, sangat merugikan. Orang yang telah dikubur tidak bisa ngapa-ngapain, ternyata mendapatkan aliran dosa. Wal'iyadu billah. Apa contohnya? Banyak ya. Seperti misalnya contoh sederhana, ini banyak terjadi di zaman kita. Misal para pedagang. Contohnya adalah para pedagang yang mereka berdagang baju yang tidak menutup aurat bagi perempuan. Baju-baju tank top baju-baju yang terbuka, dan si penjual yakin orang yang membelinya memakainya untuk di luar rumah. Subhanallah. Maka setiap baju perempuan yang membuka aurat tadi yang dia pakai keluar rumah, otomatis dia adalah sumber dosa. Dia sendiri berdosa karena sudah menampakkan auratnya. Kemudian para lelaki melihat auratnya. Kenapa?
karena sebab si penjual menjual baju yang sudah dia tahu pasti akan dipakai untuk keluar rumah. Maka bagaimana dosa yang akan ditimpakan kepada si pedagang tadi? Maka ini harus ya, mungkin terkadang kita tidak menyadari itu ya. Maka berhati-hatilah ya para pedagang ya, jangan sampai kita malah membuat orang berdosa. Ya, seperti tadi baju-baju perempuan ya. Apalagi misalnya kita tahu ya, para pedagang tahu bahwa produk yang paling laris itu berkaitan dengan perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu suka belanja. Baju tidak mungkin 1-2 di lemari, 20, 3. Beda dengan laki-laki ya. Beda dengan laki-laki. Terkadang qanaah satu baju 1 minggu. Kalau perempuan sekali keluar besoknya beda lagi. Suka belanja, suka yang berbeda, suka ya tidak mau yang kelihatan itu saja ya. Nah, ini termasuk dosa jariyah. Seorang pedagang menjual baju yang membuka aurat untuk perempuan dan dia yakin tahu bahwa bajunya dipakai untuk keluar rumah ya. Maka kalau dipakai ya, maka dia mendapatkan aliran dosa. Kenapa? Karena sebab dialah orang memakai baju tersebut, karena dia menjualnya, dia sumbernya ya. Maka perhatikan para pedagang ya. Jadi maka penting sebelum berdagang itu bukan hanya memikirkan untung dan ruginya ya. Ini manfaatnya untuk orang lain apa? Apakah ini menimbulkan dosa kah ataukah menimbulkan pahala, menimbulkan manfaat ya. Jangan sampai kita menjual sesuatu yang membuat orang berdosa ya. Seperti tadi baju zaman sekarang, subhanallah, bukan cuma baju, jilbab pun juga demikian. Menjual jilbab yang cuma menutup rambut, leher enggak. Dan kita tahu orang itu pasti memakai untuk keluar rumah. Jilbab yang kecil, yang kelihatan dadanya, ya. Baju yang ketat, ya. Maka dia menjadi sumber keburukan untuk orang lain. Kemudian, contoh yang berikutnya yang bisa menjadi dosa jariyah, seperti kita memiliki akun-akun media sosial yang ternyata akun yang kita bikin ini menyesatkan umat Islam ya, yang berisi konten-konten yang haram. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Kita misalnya punya Instagram lah misalnya, ternyata kita memposting orang yang buka aurat, walaupun itu bukan kita jualan misalnya di Instagram. Ternyata gambar dari produk itu seorang perempuan, tidak pakai jilbab, ya, terbuka auratnya. Maka setiap laki-laki yang melihat, walaupun niatnya jualan, maka akan berdosa. Dengan sebab Anda meletakkan foto wanita yang tanpa berhijab tadi, maka Anda pun mendapatkan dosa. Apalagi ini kan niat berdagang, mungkin dia nggak tahu. Apalagi jelas-jelas misalnya di konten dia, fotonya, videonya memang benar-benar perempuan yang ingin yang menarik syahwat laki-laki. Subhanallah. Atau isi kontennya ternyata mengajak orang kepada yang haram. Mengajak untuk bermuamalah dengan riba, ya. Mengajak orang ke dalam kesyirikan, ya. Memposting zodiak, ramalan, subhanallah. Maka ini bagaimana dosanya? Maka harus diperhatikan para ikhwah sekalian. Memang berdagang boleh, bahkan dianjurkan ya. Tapi jangan sampai model dagangnya, gambarnya itu perempuan yang membuka aurat ya. Memang pian perempuan tidak berdosa kalau pian memandang perempuan. Namun para laki-laki pun juga melihat ya. Ada suami pian bukan mahramnya ya. Maka tidak boleh memposting foto perempuan. Kenapa? Karena akan banyak dilihat oleh laki-laki ya. Maka perhatikan, kita harus rinci ya. Harus harus ya memang berani sulit dulu. Terkadang seperti itu ya. Apalagi zaman sekarang itu wanita sering dijadikan model iklan dibandingkan dengan laki-laki. Sangat menarik ya. Maka perhatikan para ikhwah sekalian. Belum lagi misalnya ya memposting tulisan-tulisan yang mengajak kepada kesyirikan ya, yang mengajak kepada kebid'ahan ya. Kemudian lagi
Di zaman sekarang pelawak itu terkadang tugasnya bukan cuma melawak ya. Terkadang dia mempermainkan ajaran Islam, ketawa-ketawa ya. Kita pun akhirnya apa? Mengikuti lawakan dia. Ternyata isinya apa? Bercanda terhadap agama ya. Maka ini bagaimana pelawak yang seperti ini? Nah, di zaman sekarang subhanallah begitu mudah media sosial. Orang berkomunikasi sangat mudah. Namun jangan sampai menjadi dosa jariyah. Kita memposting orang yang buka aurat ya. Kita memposting orang berjualan jimat, subhanallah. Maka perhatikan para ikhwah sekalian. Jangan sampai kita juga mendapatkan dosa yang dikerjakan oleh orang lain. Kenapa? Karena kita sumbernya, karena kita sebabnya. Memposting foto tadi perempuan yang membuka aurat ya. Menjual baju yang membuka aurat untuk perempuan dan dia yakin baju itu dipakai oleh si perempuan tersebut keluar rumah ya. Belum lagi misalnya memakai baju yang ada simbol salibnya seperti baju-baju bola. Maka jangan menjual seperti itu ya. Maka ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita walaupun sudah meninggal dunia ya, kita merasa tenang dengan kalau seandainya kita mati, oh jangan, oh ternyata ini masih ada ini. Kita menjadi sebab orang lain melakukan perbuatan maksiat. Ya. Maka perhatikan para ikhwah sekalian. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi kajian kita kali ini ya mengupas firman Allah Subhanahu wa taala, sebuah surah yang sering dibaca, surah Yasin ya. Terdapat di ayat 12 firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang meninggal dunia dan kami juga yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Di antara maknanya adalah Allah mencatat bekas-bekas yang mereka tinggalkan, yaitu apa-apa atau sesuatu yang terjadi disebabkan oleh dia, entah itu adalah sebuah kebaikan ataupun sebuah keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala catat sebagai dosakah atau sebagai pahalakah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat, semoga kita semakin hati-hati agar jangan sampai ketika hidup di alam barzah kita sudah meninggal dunia ternyata kita tidak tenang karena ternyata ada dosa jariyah yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa meninggalkan jejak kebaikan dan menjadi manfaat kebaikan untuk orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.